bit-tab'i atau bil quwwah. Nanti dijelaskan. Salah. Jangan begini. Buat jawaz ya. Jawaz. Sudah? Nanti dipoto saja, ya. Foto saja, baru kalau mau ditulis nanti ditulis. Kita lanjutkan dulu semua, nanti baru dijelaskan. Insyaallah. Boleh foto. Atau nanti dipoto lagi boleh. Nanti akan ada yang ditambah-tambah. Nanti aja. Sudah bisa kita mulai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ya. Halaman 27 ya. Betul? Faqad bana. Nah, ini tadi di awal sekali kita sebut isi dari kitab Ummul Barahin. Ada yang catat tadi atau ada foto yang pertama sekali? Nah, jadi nanti tinggal bahagian terakhir setelah la ilaha illallah Rasulullah, nanti kaifiyatud dzikr bila ilaha illallah. Tadi ada Ustaz tulis di situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah. Maka sungguh telah jelas bagimu kandungan perkataan la ilaha illallah lil aqsamis salasati, bagi bagian yang tiga, allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha, yang wajib atas mukallaf ma'rifah terhadapnya, fi haqqi maulana jalla wa azza, pada Allah maulana jalla wa azza, wa hiya, yaitu ma yajibu fi haqqi ta'ala, apa yang wajib pada Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa pula yang jaiz. Semuanya terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti kita jelaskan. Sama yang sebahagian dari tadi kita baca cepat, kita jelaskan nanti sedikit. Wa amma qauluna Muhammadun Rasulullah, dan adapun qaul kita, perkataan kita, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya, maka masuk padanya beriman kepada seluruh nabi-nabi. Nah, ada yang kurang di situ berarti. Seluruh nabi-nabi, wal malaikati, dan malaikat alaihimus salatu wassalam, wal kutubis samawiyati, dan kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan suhuf yang lain, wal yaumil akhiri, dan hari kemudian, li'annahu alaihi salatu wassalam, karena bahwasanya Nabi Muhammad SAW ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullih, datang dengan membenarkan semua itu. Wa yu'khadhu minhu, dan diambil darinya, dari Muhammadur Rasulullah, dari ucapan Muhammad Rasulullah, wujubu sidqir rusul, wajib sidik, wajib
sidik rasul-rasul alaihimus salatu wassalamu, wastihalatul kadhibi alaihim, dan mustahil kadhib atas mereka, wa illa, karena jika tidak, lam yakunu rusulan, tidaklah mereka menjadi rasul-rasul, umanaa, yang amanah, limaulana, bagi Allah Tuhan kita, al-alimi bil khafiyati, yang mengetahui dengan segala yang tersembunyi, jalla wa azza, ya, maha agung, maha perkasa. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha, dan mustahil melakukan al-manhiyat, yang dilarang seluruhnya, li'annahum ursilu, karena bahwasanya mereka diutus, liyu'allimun nasa, untuk mengajarkan manusia, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan perkataan mereka, perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diamnya mereka. Nah, maka nanti ada hadis pada Nabi SAW, qauli, fi'li, dan sukuti atau takriri, istilah takriri atau sukuti. Fa yalzamu alla yakuna fi jami'iha, maka lazimlah, mestilah, alla yakuna fi jami'iha, bahwa tidaklah pada semuanya itu mukhalafah, ada pelanggaran, mukhalafah, pelanggaran, li amri maulana jalla wa azza, bagi perintah atau pelanggaran terhadap perintah maulana, Tuhan kita Allah jalla wa azza, alladzi ikhtarahum, yang telah memilih mereka, ala jami'il khalqi, dari seluruh makhluk, wa aminahum, dan mengamanahkan kepada mereka, ala sirri wahyihi, atas rahasia wahyunya, wahyunya yang rahasia. Jadi, wa yu'khadhu minhu, dan diambil darinya juga, dari kalimat Muhammadur Rasulullah, jawazul a'radil basyariyah, jawaznya, jaiznya, sifat-sifat manusiawi, alaihimul lati la tuaddi, atas mereka, jaiznya a'rad basyariyah atas mereka, allati la tuaddi, yang tidak membawa atau menyebabkan kepada naqsin fi maratibihimul aliyati, kurang atau tidak sempurna pada martabat-martabat mereka yang tinggi, alaihimus salatu wassalam. Idzaka, itu kembali li ta'lil, karena ada itu li dzarf. Kalau dzarf artinya ketika, jika, apabila. Kalau ini ta'lil, karena, sebab. Dzaka, yang demikian itu, la yaqdahu fi risalatihim, tidak menciderai atau tidak merusak pada kerasulan mereka. Jadi kalau a'rad basyariyah yang biasa itu tidak menciderai kerasulan. Wa uluwi manzilatihim indallahi ta'ala, dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Baldaka, bahkan yang demikian itu, mimma yazidu fiha, termasuk diantara, minyalit tab'i, termasuk diantara ma yazidu fiha, apa yang menambah padanya, menambah tinggi pada manzilah kedudukan mereka. Titik. Faqad ittadhaha laka, maka sungguh telah jelas bagimu, tadammunu kalimatai syahadati, kandungan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, ma'a qillati hurufiha, meskipun sedikit hurufnya, karena hurufnya hanya 24. Tapi yang 24 itu dapat menghapuskan dosa kita dalam satu hari yang 24 jam. Li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi, bagi semua dari apa yang wajib atas mukallaf,
ma'rifatuhu min aqaidil imani, ma'rifah terhadapnya dari akidah-akidah iman, fi haqqihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalamu, dan pada diri rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Titik. Wa la'alla liikhtisariha, dan la'allaha, wa la'allaha, dan semoganya atau dan mudah-mudahannya, liikhtisariha, karena ringkasnya, ringkas kalimat tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, ma'ashtimaliha, karena ringkasnya tetapi mengandungnya atau kandungannya, ala ma dzakarnahu, kandungannya terhadap apa yang telah kami sebutkan, ma dzakarna, terhadap apa yang telah kami sebutkan, ja'alaha syar'u, maka syara' menjadikannya, tarjamatan ala ma fil qalbi minal islami, terjemahan, maksudnya bukti atau dalil atas apa yang ada di dalam hati, minal islami, yaitu berupa Islam, wala yaqbal, ini kok mati ini, walam ya, walam yaqbal, dan syara' tidak menerima, min ahadin, dari seseorang pun, nakirah ya, al-imana, iman, illa biha, kecuali dengannya. Artinya kalau orang mau masuk Islam, mau beriman, yang asalnya dia belum Islam, bukan orang beriman, maka bukti bahwa dia itu beriman Islam mesti dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dua kalimat ini terjemahan dari apa yang ada di dalam hati terkait tentang iman dan Islam. Titik. Fa'alal aqili, ini baru bagian terakhir, kaifiyatud dzikr bila ilaha illallah. Bagaimana mau menzikirkan la ilaha illallah. Fa'alal aqili, maka atas orang berakal. Ini orang mukmin lah. Kalau orang kafir itu dianggap tak berakal tuh. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan akalnya untuk beriman. Fa'alal aqili, maka atas orang mukmin yang berakal, an yuktsira min dzikriha, untuk memperbanyak menzikirkannya, menzikirkan kalimat tadi, la ilaha illallah, bahkan Muhammadur Rasulullah SAW. Mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman, dalam keadaan atau sembari menghadirkan apa yang ihtawat alaihi, dikandung olehnya, min aqaidil imani, dari akidah-akidah iman. Jadi apa kandungan ayat tadi? Apa kalimat tadi? Itu yang kita jelaskan nanti. Ketika menzikirkan dengan lisan, itu dalam hati mustahdiran, sambil dihadirkan, supaya zikirnya berbekas dalam hati, bukan saja sampai di lisan. Hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa dami, sampai sehingga tamtazija, bercampur, artinya menyatu, ma'a ma'naha, beserta maknanya, makna dari kalimat tersebut, bilahmihi wa dami, dengan darah dan dagingnya. Artinya kalau bahasa kita, sampai mendarah daging makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam hatinya. Fa innahu yara, kalau sudah sampai seperti itu, fa innahu yara laha minal asrari wal ajaibi insyaallah taala, maka sesungguhnya
maka sesungguhnya dia akan melihat baginya, bagi kalimat tersebut, kalimat tahlil. Apa yang dia lihat? Minal asrari, dari rahasia-rahasia. Nah, ini udah sampai seperti ini, udah mau jadi wali ini. Wal ajaibi, dan keajaiban-keajaiban. Maka dalam thariqah zikirnya itu ya ini aja, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah. Insyaallah taala, tapi insyaallah. Kalau in lam yasha, lam yakun. Insyaallah taala, jika Allah taala menghendaki. Ya. Ma la yadkhulu tahta hasrin, apa yang tidak masuk di bawah pembatasan, artinya tak terbatas, dia akan melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi, dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang ada melalui apa? Melalui zikir yang diperbanyaknya dengan lisan la ilaha illallah, sembari menghadirkan makna dan kandungan akidah di dalam kalimat tersebut di hatinya. Wabillahi taufiq la rabba ghairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, karena tidak ada Tuhan selain Dia, wala ma'buda siwahu, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita wa ahibbatana indal mauti, dan orang-orang yang kita cintai ketika mati, ketika menjelang mati, bukan sudah mati, tak, atau pada saat mati, tak. Ketika mati maksudnya pada saat menjelang. Natiqin, menjadi apa? Menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai ketika menjelang mati, natiqin, mengucapkan bi kalimatis syahadah, kalimat syahadah. Maksudnya bukan mau mati asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, tidak. Maksudnya cukup kalimat la ilaha illallah, alimina biha, yang alim mengetahui kalimat tersebut serta maknanya tentu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun, setiap kali menyebutnya orang-orang yang berzikir, menzikirkannya orang-orang yang berzikir. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan lalai dari menzikirkannya orang-orang yang lalai. Wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulillah ajmain, halaman terakhir. Dan semoga Allah memberikan redha kepada sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Wa anit tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan dan semoga Allah meridhoi tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat dalam hal yang ihsan sampai hari pembalasan. Wassalamun ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan selamatan atas semua rasul-rasul yang diutus. Walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah tadi ya, ini tambah ya, Anbiya. Ini istihalatu fi'lil manhiyat. Jadi begini, semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu
semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya yang 20 tersebut ya, terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ini kurang kemarin. Ya. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, ya. Apa maknanya? Di sini kan ada nafi. Nafi. Di sini isbat. Dinafi, ditolak. Tuhan selain Allah. Jadi kalau begitu hanya Allah lah Tuhan. Nanti kalau dalam makna dalam syariah ilah ini ditafsirkan ma'bud. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Syariah. Dalam thariqah ini kita lompat sedikit. Ilah ini dimaknakan apa? Maksud. Tidak ada yang dituju selain Allah. Nanti di dalam hakikah maujud. Ini orang udah kaji hakikat. Tak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Jadi selain Allah ya tak wujud. Tapi ada wujud semu. Namanya wujud semu. Arti wujud semu itu apa? Wujudnya bukan karena sendirinya, bukan karena maunya, tapi karena selainnya, yaitu karena Allah mengadakannya, karena Allah mau dia ada. Maka ini fil haqi. Nah, lalu tauhid, walaupun tauhid dalam hal ini masuk pada syariah, kalau dalam tauhid, kalau dalam tasawuf, tauhid itu di sini. Tapi ilah dalam tauhid itu adalah yang punya sifat uluhiyah, yang memiliki sifat ketuhanan. Apa makna uluhiyah? Ilah ini kan kata dari uluhiyah. Ilah Tuhan, uluhiyah sifat ketuhanannya. Nah, makna dari uluhiyah pada lafaz la ilaha itu, ilah itu ya, adalah al-istighna dan al-iftiqar. Apa al-istighna? Al-istighna istighna'ullah an kulli ma siwahu. Apa iftiqar? Iftiqar kulli ma siwallah. Terus ilaihi kita peringkas dengan istighna, iftiqar. Istighna apa? Allah tidak butuh, tidak berhajat, tidak perlu kepada kulli ma siwah, apapun selainnya. Apa iftiqar? Segala sesuatu selain Allah, apapun itu. Tadi ingat yang di awal, yang selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah, artinya alam. Itulah yang iftiqar, yang butuh kepada Allah. Lihat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Ghani, ghina. Fuqara, fakir. Siapa yang ghani? Allah. Siapa yang fakir? Hakikatnya semua manusia itu fakir karena dia masih butuh. Butuh apa? Butuh kepada Allah. Bukan kepada Allah saja, kepada makhluk pun dia masih butuh. Orang yang banyak duit pun butuh juga dia kepada petani menanam padi.
Kalau tak ada, di mana dia beli beras? Nah, sekarang oleh karena Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya, maka mestilah, niscayalah Allah itu ada. Niscaya Allah ada. Karena dia tidak butuh kepada selainnya, mesti dia itu tidak berawal. Karena kalau ada awal berarti ada yang menjadikannya. Kalau ada menjadikannya berarti dia butuh kepada yang menjadikannya itu. Begitulah seterusnya. Karena Allah tidak butuh kepada selainnya, dia juga baqa. Karena kalau dia tidak baqa, dia butuh kepada yang meniadakannya setelah dia ada. Nah, dan karena dia tidak butuh kepada selainnya, maka dia berbeda dengan segala baharu. Sebab yang namanya baharu pasti butuh kepada selainnya. Kepada apa? Kepada pencipta yang menjadikannya dari tidak ada menjadi baru ada. Karena Allah bersifat istighna ini tidak butuh kepada selainnya, maka dia mandiri dengan sendirinya. Namanya orang mandiri itu kan tak butuh. Anak saja kalau udah mandiri, dia mandi tak butuh lagi kepada ibunya. Kecuali suami. Kalau suami walaupun dah mandiri, dia tetap butuh kepada istrinya. Itu contoh lain. Sony pula yang senyum-senyum. Yang belum menikah pula yang senyum-senyum. Coba. Qiyamuhu binafsi. Ya, diri sendiri. Nah, karena Allah SWT itu tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya, maka dia berarti sempurna dengan sendirinya. Kalau sempurna, dia mesti sama, mesti basar, mesti kalam. Otomatis kalau dia sama, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Selanjutnya, Allah istighna, tidak butuh kepada apapun selainnya. Maka kalau begitu, apapun selainnya dari alam al-hawadits atau yang al-mumkinat, samanya itu, karena hawadits ini mungkin ada, mungkin tidak ada, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jaiz saja, tidak wajib. Jawaz, tidak wajib. La yajib wa la yastahil. Tidak wajib, tidak mustahil. Jadi jaiz saja memperbuat apa yang mungkin, seperti menjadikan segala baru atau tidak menjadikannya, atau tidak menjadikannya. Nah, maka berapa terkandung dalam istighna? Dari sifat yang 20 sudah terkandung 11 sifat. Nah, tinggal makna dari uluhiyah itu dua tafsirannya. Satu istighna, satu iftikar. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Karena segala sesuatu butuh kepada Allah, karena segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu mesti wahdaniyah, esa. Kalau Allah tidak esa, ini tak butuh kepada Allah, dia butuh kepada Tuhan yang satu lagi ajalah. Aku tak butuh Allah, kata ini. Kalau Allah tidak esa, contoh ada tadi selainnya, berarti tidak semua dari makhluk itu butuh kepada Allah. Mereka mungkin akan butuh kepada Tuhan yang satu lagi. Karena segala butuh kepada Allah, Allah itu mesti esa. Karena segala sesuatu butuh kepada Allah, maka Allah mesti kuasa. Kalau yang tak kuasa, jangankan Allah, kita pun tak butuh sama orang tak bisa apa-apa. Minta angkatkan itu, aduh tak kuat. Minta
ambilkan sana, aduh tak sanggup, tak kuasa. Jangankan makhluk secara umum, kita saja tak butuh kepada orang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu, kapan kita butuhkan? Kita butuh ketika dia kuat, kuasa. Ketika kita minta dibuatkan, dia bisa. Minta diangkatkan, dia bisa. Minta diambilkan, dia bisa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu butuh kepada Allah, maka Allah mesti qudrah. Selanjutnya, qudrah itu dia jadikan, mesti juga iradah. Karena sudah kita sebutkan di awal, ini ibarat serangkai yang empat ini, Allah mesti tahu. Kalau orang sajalah contoh, orang yang tak tahu, apalagi tak tahu apa-apa, butuh kita, buang aja ke laut, apa pun tak tahu dia. Karena segala sesuatu butuh kepada Allah, maka Allah mesti ilmu dan mesti hayat. Kalau mayat butuh lagi. Kita sajalah sama orang yang udah mati, bisa minta buatkan teh, bisa minta kawankan. Karena itu mestilah Allah yang segala sesuatu itu butuh kepadanya bersifat dengan hayat. Kalau bersifat dengan ini, maka niscaya bersifat pula dengan ini. Kemudian terakhir, karena segala sesuatu butuh kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa alam, masih wallah ini alam, alam ini baharu. Kalau tidak baharu, dia tidak butuh kepada Allah. Karena kalau tidak baru berarti dia bisa jadi sendirinya, tak ada awalnya. Kalau dia bisa jadi sendirinya, untuk apa dia membutuhkan Allah? Aku bisa kok membuat diriku ada dengan sendirinya, kata si alam. Aku tak butuh engkau lagi, wahai Tuhan. Kan mustahil. Karena segala sesuatu butuh kepada Allah, alam butuh kepada Allah, maka itu meniscayakan alam itu baharu. Nah, karena yang baharulah butuh kepada Allah untuk menjadikannya dari tidak ada menjadi ada. Ada mutaksir, karena segala sesuatu butuh kepada Allah, maka menunjukkan segala sesuatu kainan ini tidak bisa menjadikan dengan sendirinya, tidak bisa memberi bekas dan memberi pengaruh, karena kalau bisa dia tidak akan butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alam tidak bisa memberi taksir baik secara tabiat maupun dengan kekuatan. Apa contohnya dengan tabiat? Contoh, kita selalu contohkan yang ringan saja. Contoh, makanan, ta'am, ya. Kemudian membuat kenyang, ya. Atau ini kalaulah makanan itu bisa taksir menjadikan kenyang, membuat kenyang, butuh lagi kepada Allah? Tidak. Kita hanya butuh makanan saja. Tapi karena makanan tidak taksir, tidak bisa membuat kenyang, maka kita butuh kepada Allah menjadikan kenyang. Lalu posisi makanan di mana? Maka makanan inilah kemudian disebut dengan sabab adah. Sebab menurut adat. Adat itu kebiasaan. Biasanya kalau makan kenyang. Yang menjadikan kenyang muassirnya Allah, bukan si makanan. Karena itu sesekali terjadi yang tidak biasa, yang tak biasa. Apa itu? Udah makan 5 piring tapi tak kenyang-kenyang. Sama nanti contohnya obat menyembuhkan, api membakar, pisau memotong, ini contohnya seperti ini. Tapi ini disebut sesuatu memberi asar dengan tabiatnya sendiri, itu mustahil, tak bisa.
atau dengan kekuatan. Artinya apa? Bukan makanan, tapi ada kekuatan fit ta'am, di dalam makanan. Ada kekuatan di dalam makanan yang dijadikan oleh Allah. Ada quwwah, al-quwwah, ya, ada al-quwwah fit ta'am, pada makanan yang menjadikan kenyang. Contoh, memang bukan makanan, bukan roti itu yang buat kenyang. Terus Allah ciptakan kekuatan dalam roti itu. Kekuatan itulah yang kemudian membuat perutku kenyang kalau aku makan roti. Ini sama saja. Sama artinya apa? Berarti ada yang muassir selain Allah. Kalau ini tadi tabiatnya memang rotinya itu, sari rotinya itu. Kalau ini kekuatan yang ada di dalam roti itu. Artinya apa? Makanan ini kalau dicabut oleh Allah kekuatannya, tak bisa juga membuat kenyang. Ini pun sama, mustahil. Jadi cuman bedanya apa? Kalau keyakinannya begini, ini bisa jadi kafir. Tapi kalau keyakinannya hanya ini, fasik. Tidak sampai menjadi kafir. Ya. Tadi ada bitta'lil. Sama, itu lebih kurang. Tadi yang sebelumnya itu pada sifat, ya. Ta'lil dengan tabiat itu biasanya dibedakan sedikit saja. Ya. Kalau ta'lil, kalau tabiat, contohnya itu tadi. Kalau ta'lil itu contohnya saya mengangkat kitab, tapi akibat sebab saya mengangkat kitab maka ini terangkat. Artinya apa? Itu namanya ta'lil. Saya menggerakkan jari, sebab menggerakkan jari maka cincin pun ikut bergerak. Itu ta'lil. Jadi yang membuat ini terangkat bukan illat, bukan karena ustadz mengangkat buku maka ini terangkat, bukan. Kalau itu yang menyebabkan, berarti mengangkat buku sebagai illat, dalam arti memberi asar pada terangkatnya tisu. Jadi kalau begitu, ini kalau lebih disempurnakan, tidak tasiril kainat baik bit ta'lil, kalau ditambah baik bit ta'lil maupun bit tab'i maupun bil quwwah. Kalau dengan ta'lil dan taba' hukumnya bisa sampai kepada kafir, sedangkan kalau bil quwwah ini hukumnya hanya fasik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sehari antum bisa mengkhatamkan matan Sanusi, kitab induk dalam tauhid. Kalau orang ngaji tauhid Asy'ari tidak kitab Sanusi, itu dipertanyakan. Dipertanyakan ilmu tauhidnya dalam mazhab Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita beringkas ijazah. Ya. Kalau bil quwwah fasik. Ya. Bagaimana dengan ta'lil tadi? Sama. Ini sama dengan bil tab'i. Sama. Nah, bagaimana yang i'tiqad yang sahih? Mukmin itu meyakini ini, ada mutaksir. Sesuatu tidak ada yang memberi asar
yang memberi asar hanya Allah. Jadi kalau kenyang, yang membuat kenyang, yang menyebabkan kenyang Allah menjadikan, sedangkan makanan adat kalau makan bisa kenyang, tapi yang membuat kenyang bukan makanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqad kita yang sahih.